Pelatih Vietnam ungkapkan, Garuda dianggap sekelas Cina dan Thailand. Shin Tae-yong dirumorkan akan perpanjang kontrak 3 tahun di Timnas Indonesia. Erick Thohir harap Timnas usia 17 tak beban mental di laga pembuka Piala Dunia. PSSI siap bidding Piala Dunia 2034. Simak ulasan selengkapnya di channel Entertainment Sport ini. Salam olahraga, salam Timnas Indonesia. Menatap wajah Indonesia di pentas dunia. Pelatih Vietnam ungkapkan, Garuda dianggap sekelas Cina dan Thailand. Satu rival Timnas Indonesia, Vietnam juga akan memanfaatkan jeda internasional kali ini untuk menggelar pertandingan. Vietnam akan menggelar 3 pertandingan persahabatan sekaligus pada FIFA Matchday kali ini. Lawan yang dihadapi Vietnam nantinya pun juga tak tanggung-tanggung. Vietnam akan melawan tim-tim mentereng seperti Cina, Uzbekistan, dan Korea Selatan. Terdekat, mereka akan menghadapi Cina terlebih dahulu. Pertandingan antara Vietnam melawan Cina akan berlangsung pada hari ini, Selasa, 10 Oktober 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Vietnam jelas memiliki visi dan misi tersendiri dalam memilih lawan pada FIFA Matchday kali ini. Di atas kertas, ketiga lawan yang akan mereka hadapi memiliki ranking lebih baik. Meski demikian, ada pengakuan menarik yang dikeluarkan pelatih Vietnam, Philippe Troussier. Philippe Troussier turut menyinggung Indonesia dalam persiapannya menghadapi Cina. Menurutnya, level Timnas Indonesia sebenarnya sejajar dengan Cina dan Thailand dari sisi tensi dan gengsi laga. Namun Vietnam memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih lawan kali ini. Alhasil, tak ada Indonesia dalam daftar lawan Vietnam pada Oktober 2023. Bahkan mereka tak melirik tim Asia Tenggara untuk diajak bertanding. Pelatih Troussier mempertimbangkan Cina sebagai lawan karena memiliki ranking yang lebih baik. Ia ingin melihat respon para pemainnya ketika menghadapi lawan yang lebih tangguh. Shin Tae-yong dirumorkan akan perpanjang kontrak 3 tahun di Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka peluang memberi kontrak jangka panjang untuk Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Yang pasti, ia menegaskan bahwa saat ini pelatih asal Korea Selatan tersebut masih akan menangani skuad Garuda hingga Juni 2024. Pembicaraan saya dengan Coach Shin Tae-yong soal kontrak sampai Juni 2024 di mana penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia di Qatar, baik senior maupun usia 23, ujar dia saat ditemui usai konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Oktober 2023. Pernyataan tersebut sekaligus membantah rumor yang beredar soal PSSI sudah memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 3 tahun ke depan. Meski begitu, Erick menyebut tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak sang pelatih bakal diperpanjang. Pria yang menjabat juga sebagai Ketua LUC Piala Dunia U17 itu pun memberi lampu hijau soal pemberian kontrak jangka panjang kepada Shin Tae-yong. Namun, ada sejumlah kesepakatan yang mesti dibicarakan dulu oleh kedua pihak. Saya mengapresiasi tentu perpanjangan kontrak, tetapi kalau lebih panjang lagi saya berharap ada target-target yang kami sepakati. Saya akan diskusi dengan Coach Shin Tae-yong. Saya ada kedekatan dan ini hal yang baik untuk sepak bola Indonesia, ucap Erick. Meski belum mempersembahkan trofi untuk Timnas Indonesia, Erick menilai kinerja Shin Tae-yong sudah maksimal dengan mampu membawa pasukan merah putih lolos ke Piala Asia 2023 untuk level senior dan Piala Asia U23 2024 di level kelompok umur. Ini pertama kali dalam sejarah dan timnas kita setelah 17 tahun kembali bermain di tingkat Asia. Kontrak Shin Tae-yong sejatinya akan habis pada Desember 2023. Namun, Erick Thohir memberi perpanjangan awal hingga Juni 2024. Ia pun memberikan target kepada pelatih berusia 52 tahun untuk membawa Indonesia sampai ke tahap akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lolos dari fase grup Piala Asia 2023 tahun depan. Erick Thohir harap Timnas U17 tak beban mental di laga pembuka Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta Timnas U17 Indonesia tak beban di laga pembuka Piala Dunia.
Pada Piala Dunia U17, Indonesia tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Pasukan Bima Sakti akan melakoni laga pembuka melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 10 November mendatang. Erik meminta para pemain tak terbebani terlebih laga ini akan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Kami berharap timnas dengan segala persiapan ketika menghadapi Ekuador tidak beban mental karena disaksikan Bapak Presiden. Dan kita harap mereka bermain lepas, ucap Erik kepada wartawan, Selasa 10 Oktober. Tetap jaga formasi pertahanan dan penyerangan harus disiplin karena lawan-lawan jauh lebih kuat. Termasuk Panama jangan dilihat sebelah mata ya. Tentu kita fokus Ekuador, Panama, terus Maroko yang memang standar Eropa. Tapi kan nggak tahu bola itu bundar, tambahnya. Timnas U17 tengah melakukan pemusatan latihan di Jerman jelang Piala Dunia U17. Beberapa uji coba sudah dilakoni oleh Iqbal Gwijangge dan kolega selama berada di Jerman. PSSI siap bidding Piala Dunia 2034. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Australia, FA, mengenai peluang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2034. Asia dan Oseania mendapat giliran menjadi tuan rumah turnamen sepak bola terbesar sejagat ini, mengingat pada Piala Dunia 2030 akan melibatkan 3 benua, yakni Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Erik mengatakan, pembicaraan dengan Australia ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu pada 2017, dan intensitasnya terus ditingkatkan. Mereka kembali membicarakan masalah ini selepas Kongres FIFA di Rwanda pada April lalu. Bahkan, lanjut Erik, pembicaraan tentang tuan rumah bersama Piala Dunia 2034 ini tidak hanya melibatkan federasi, tetapi juga kepala pemerintahan kedua negara. Pihak FA Australia mengajak kembali. Jadi memang opsinya ada, kita dengan Australia bersama New Zealand, atau opsi yang lain, kita dengan Australia bersama beberapa negara Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia, ujar Erik dikutip laman kantor berita Antara. Kami sampaikan, terkait bidding Piala Dunia, kepada Bapak Presiden, Joko Widodo. Bapak Presiden menerima kemungkinan tersebut, dan bilang positif. Dengan pihak FA Australia pun telah berjalan diskusi yang positif. Erik menambahkan, FIFA telah memberikan batas waktu hingga 31 Oktober untuk mengajukan pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2034. Saat ini baru Arab Saudi yang menyatakan minat menjadi tuan rumah selain Indonesia dan Australia. Opsi-opsi ini kita masih buka, karena proses pengajuan masih punya tenggat beberapa minggu ke depan. Tentu dari pihak Arab Saudi juga sudah mengontak kami semua. Sebagai negara sahabat kita pasti saling mendukung, imbuh Erik. Tetapi tentu sebagai negara Indonesia, kita boleh dong mencoba, karena memang persiapannya sudah dari tahun 2017. Bukan kagetan gitu, tapi melalui proses panjang, kapan kita punya kemungkinan lebih besar lagi. Terima kasih sudah menyaksikan channel Entertainment Sport ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam olahraga, salam sepak bola. Menatap wajah Indonesia di pentas dunia.